Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mereview mengenai buku Everything is Fog, atau bahasa Indonesianya Segala-galanya Ambyar. Penulisnya Mark Manson. Oke, saya minta maaf ya sebelumnya karena saya pilek atau tiba-tiba sebelum mereview buku ini, membuat video ini, saya pilek. Dan doakan saya sembuh. Oh ya, saya mau bercerita. Ini foto ini foto masa kecil saya. Foto masa kecil sebelum umur 1 tahun. Mami waktu masih muda. Beberapa minggu ini saya tuh lebih suka membaca buku. Dan bukunya itu apapun, dari buku mengenai agama, mengenai filsafat, saya baca. Saya suka nih bukunya, itu punyanya si Mark Manson, Everything is Fog, tapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli aja di Gramedia. Dan kebetulan ini bukunya bukan buku original, jadi ini bukunya tuh buku KW. Jadi jangan dicontoh ya untuk pembelian buku yang KW seperti saya ini. Kenapa sih saya suka banget baca buku? Karena buku itu tuh jendela dunia. Jadi kita bisa berimajinasi apapun itu buku. Saya lebih suka buku yang ada kalimat yang memotivasi, itu yang pertama. Terus beberapa buku yang ada cerita membuat kita tuh berimajinasi, pokoknya novel kayak gitu. Tapi untuk saat ini saya lebih suka dengan membaca buku yang self improvement, jadi untuk memperbaiki diri sendiri. Kita review tentang buku Segala-galanya Ambyar, punya Mark. Sebuah buku tentang harapan. Penulis buku paling laris nomor 1 se-internasional. Jadi sebelum buku ini Segala-galanya Ambyar itu ada buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Insya Allah saya akan membeli buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, tapi saya belinya yang ori. Insya Allah ya, kalau ada rezeki doakan aja saya bisa membeli buku itu. Di buku ini saya ada bookmark ya, kasih warna, dimana warna-warna ini untuk pengingat saya. Jadi ada kalimat yang memang untuk memotivasi dan kalimat yang untuk mengingatkan saya. Dan yang pertama, segala-galanya ambyar. Ada suatu makna agung di balik alam semesta ini. Kayak seakan kita tuh membicarakan law of attraction, ya kan? Hukum tarik menarik. Ada suatu makna agung di balik alam semesta ini. Aku percaya kita terlahir karena suatu alasan. Dan sama sekali tidak ada yang kebetulan. Jiwa kita membutuhkan harapan supaya kita bisa hidup, sama seperti ikan membutuhkan air. Kalau ikan nggak ada air kan dia nggak akan bisa hidup. Kemudian di sini mengatakan juga, jika Anda tidak percaya ada harapan akan masa depan yang kelak lebih baik dari hari ini, maka secara spiritual kita mati. Jadi kalau kita nggak percaya sama harapan, berarti secara spiritual yang menurut Mark Manson itu. Kemudian lanjut, apalagi nih, si Mark tuh mengatakan penulis-penulis seperti Steven Pinker dan Hans Rosling. Jadi ada penulis Steven dan Hans mengatakan keadaan saat ini adalah yang paling baik dan sangat mungkin akan terus berkembang menjadi lebih baik. Jadi keadaan sekarang ini itu tuh yang paling baik dan sangat mungkin untuk kedepannya. Jadi untuk tujuan kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Itu menurut si penulis Steven Pinker dan Hans Rosling. Lanjut, kemajuan menurut pendapat mereka terus bergulir tanpa putus di sepanjang sejarah modern. Orang-orang semakin terdidik dan melek informasi.
Jadi kemajuan menurut pendapat mereka itu terus bergulir. Jadi kemajuan tuh akan selalu ada tanpa putus di sepanjang modernnya, di sepanjang sejarah modern kita. Dan orang-orang akan semakin terdidik dan melek informasi. Separuh planet telah memiliki akses internet. Benar juga, kemiskinan ekstrim menyentuh level yang paling rendah di seluruh dunia. Jumlah kematian anak berkurang dan usia manusia bertambah panjang. Jadi menurut mereka, akses internet itu di seluruh planet itu udah banyak yang memiliki. Kemiskinan di dunia kita itu saat ini paling rendah. Jumlah kematian anak itu berkurang dan usia manusia bertambah panjang. Kekayaan lebih melimpah dari masa-masa sebelumnya. Kayak seakan-akan bener juga ya, orang yang kaya semakin kaya ya. Terus lanjut, kendali. Jadi untuk membangun dan merawat harapan kita tuh membutuhkan kendali, nilai, dan komunitas. Kendali, kita merasa seolah memegang kendali atas hidup kita sehingga kita bisa mempengaruhi jalan nasib kita. Oke, paham kan? Kita merasa seolah memegang kendali. Jadi untuk hidup kita, tujuan hidup kita akan mempunyai kendalinya. Kemudian nilai, kita menemukan sesuatu yang cukup penting untuk diperjuangkan, sesuatu yang lebih baik untuk dikejar sekuat tenaga. Komunitas, kita merekat pada sebuah kelompok yang menghargai nilai-nilai yang kita pegang dan berjuang keras untuk meraih nilai-nilai tersebut. Oke, sekian dulu ya. Soalnya aku lagi gak enak badan juga. Ini meler ini. Dan kebetulan aku juga habis operasi. Jadi aku gak bisa ngelanjutin review bukunya sampai habis karena badan aku gak enak. Aku habis operasi. Aku habis pulang dari rumah sakit juga. Jadi review buku Gala-galanya Ambyar nanti ada part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.